Pernah nggak sih lo ngerasa skincare anti acne yang viral tuh malah bikin kulit lo lebih kacau? Nah, mungkin itu karena kulit lo yang nggak sama dengan orang lain. Ternyata acne treatment untuk kulit sensitif dan kulit normal itu beda banget. Mau tahu kenapa bedanya? Dan twist yang sering bikin gagal paham? Makanya stay tune di sini. Oke, sebelum kita bahas perbedaannya, lo harus tahu dulu kulit sensitif itu kayak apa sih? Dan apa bedanya dengan kulit yang normal? Kulit sensitif itu biasanya gampang banget bereaksi. Dipakai skincare baru langsung merah. Kena cuaca yang panas langsung iritasi. Sementara kulit normal itu lebih chill dan jarang rewel. Jadi kalau pakai acne treatment yang sama hasilnya bisa beda banget ya guys. Buat kulit sensitif, acne treatment harus extra gentle. Berikut bahan-bahan yang aman untuk kulit sensitif. Yang pertama, niacinamide, anti-inflamasi dan bantu menguatkan skin barrier. Yang kedua, aloe vera, itu menenangkan kulit tanpa resiko iritasi. Ketiga, centella asiatic, bantu penyembuhan jerawat dengan lembut. Tapi ingat, hindari bahan-bahan kayak benzoyl peroxide atau salicylic acid dengan konsentrasi yang tinggi. Why? Karena itu bisa bikin kulit lo makin merah dan perih. Nah, kalau kulit lo normal, lo punya lebih banyak opsi. Bisa pakai bahan-bahan aktif dengan konsentrasi yang lebih tinggi, kayak salicylic acid 2%. Itu bisa membersihkan pori-pori hingga ke dalam. Yang kedua, benzoyl peroxide 2,5% sampai 5%, itu bunuh bakteri yang menyebabkan jerawat. Ketiga, retinoid, itu mempercepat regenerasi kulit dan mengurangi bekas jerawat. Kulit normal biasanya itu lebih tahan banting, jadi lo bisa eksplorasi lebih banyak produk. Tapi lo harus tetap hati-hati, overtreating itu tetap nggak disarankan. Nah, ini dia twistnya, banyak orang dengan kulit sensitif salah pilih produk karena ikut-ikutan tren. Mereka pikir kalau produk itu cocok di kulit normal temennya, pasti cocok juga nih buat mereka. Tapi kenyataannya kulit malah jadi breakout, iritasi, bahkan lebih parah lagi. Sebaliknya, orang dengan kulit normal itu kadang terlalu santai. Mereka pakai produk asal-asalan tanpa baca label atau cara pakainya, akhirnya kulit mereka jadi rusak juga. So, no matter what, selalu kenalin kebutuhan kulit lo sebelum pilih treatment. Tips milih acne treatment yang tepat. Pertama, baca label produk. Cari produk dengan klaim hypoallergenic untuk kulit sensitif dan pilih yang non-comedogenic untuk semua jenis kulit. Yang kedua, patch test dulu sebelum pakai produk-produk baru. Coba dulu di area kecil-kecil kulit lo untuk liatin reaksinya. Ketiga, konsultasi ke ahli. Kalau ragu, mending langsung tanyain aja ke dokter kulit. Mereka bisa kasih rekomendasi produk yang lebih sesuai sama lo. Kadang kulit kita tuh cuma butuh sedikit produk buat tetap sehat. Jadi jangan overdo it. Fokus ke langkah-langkah dasar kayak cuci muka, pakai pelembab, sunscreen, gitu ya. Tambahkan acne treatment sesuai kebutuhan, tapi jangan lupa kasih waktu untuk kulit lo beradaptasi dulu. Jadi intinya adalah acne treatment untuk kulit sensitif dan kulit normal itu beda banget. Jangan pernah pakai produk yang nggak sesuai sama jenis kulit lo, karena nanti hasilnya itu bisa berlawanan. Mulai deh pahamin kebutuhan kulit lo dan selalu ingat perjalanan skincare itu soal konsistensi, bukan hal yang instan. Apa itu whiteheads dan gimana cara ngilanginnya? Lo pernah lihat benjolan kecil putih di wajah lo gak sih? Yes, itu dia si whiteheads, musuh bebuyutan kulit yang bisa bikin nyebelin banget. Tapi lo tau gak sih cara ngilanginnya? Gak sesimpel pencet-pencet aja.
Tunggu dulu, kalau lo salah langkah itu bisa fatal banget. Ayo kita bongkar rahasia whiteheads dan cara ampuh buat ngatasinnya. So, whiteheads itu apa sih? Jadi, whiteheads itu adalah jenis jerawat yang muncul karena pori-pori tersumbat oleh minyak, sel kulit mati, dan kotoran. Biasanya nih, mereka nongol di area kayak hidung, di dagu, ataupun di pipi. Nah, bedanya sama blackheads, si whiteheads itu tertutup lapisan kulit, makanya ya kelihatannya kayak putih gitu. Whiteheads ini sering muncul di kulit berminyak. Tapi jangan salah, kulit kering juga bisa kena si whiteheads ini. Penyebab whiteheads. Kok bisa sih whiteheads muncul? Ini dia penyebabnya yang sering gak lo sadari. Pertama, produksi minyak berlebih. Kulit lo kayak pabrik minyak. Nah, itu salah satu penyebab utamanya. 2, sel kulit mati yang numpuk. Kalau lo males eksfoliasi, pori-pori kulit lo bakal tersumbat dan boom, muncul tuh si whiteheads. 3, pakai skincare yang salah. Pakai pelembab yang terlalu berat itu bisa bikin pori-pori makin penuh. 4, faktor hormonal. Perubahan hormon terutama saat menstruasi itu bisa bikin whiteheads itu makin sering munculnya. Jangan lakuin ini pada whiteheads. Nah, di sini nih banyak banget orang salah langkah. Whiteheads itu nggak boleh dipencet sembarangan. Kenapa? Karena pertama ini resiko iritasi. Pencetan yang salah itu bisa bikin kulit lo merah-merah, bahkan bisa infeksi. Meninggalkan bekas. Bukannya hilang nih si whiteheads, ini malah jadi noda hitam yang susah banget hilangnya. Menyebar ke area lain. Pencet satu whitehead aja nih bisa muncul 2 atau 3 lagi. Makanya jangan lo pencet-pencet. Cara ampuh menghilangkan whiteheads. Kalau nggak boleh dipencet, terus gimana cara ngilanginnya? Ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama, lo bersihin dengan benar. Pakai cleanser berbahan salicylic acid atau tea tree oil buat membersihkan pori-pori secara mendalam. Kedua, eksfoliasi secara rutin. Pakai eksfoliator dengan kandungan BHA dan AHA sekitar ya seminggu 1-2 kali aja, jangan berlebihan. Ketiga, produk non-comedogenic. Pastiin pelembab dan makeup lo nggak bikin pori-pori itu tersumbat. Yang keempat, masker clay. Nah, masker ini tuh ampuh banget buat menyerap minyak berlebih dan mengurangi whiteheads. 5, jangan lupain sunscreen. Lagi-lagi, kulit yang terlindungi dari sinar UV itu cenderung lebih sehat dan minim banget masalahnya. Kenapa harus ke dokter kulit? Kalau whiteheads gak kunjung hilang meskipun udah dirawat nih di rumah, mungkin ini saatnya lo konsultasi ke dokter kulit. Nah, mereka tuh bisa kasih perawatan kayak chemical peeling atau ekstrasi yang lebih profesional dan pastinya lebih aman. So guys, whiteheads itu emang ngeselin banget, tapi bisa banget diatasi dengan langkah yang tepat. Ingat, kuncinya adalah sabar dan konsistensi. Jadi kalian udah coba cara yang mana buat ngilangin si whiteheads ini? Share pengalaman lo di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan tips skincare lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!